Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Malam Mbak, terdengar. Oke, kembali lagi. Saya mulai ya. Kembali lagi bersama kami di Bimbel Harapan. Perkenalkan sebelumnya saya Niken. Sebagai moderator pada malam hari ini, Bimbel Harapan adalah lembaga bimbingan belajar kebidanan dan perawatan untuk mempersiapkan sahabat tenaga kesehatan lulus UKOM dan menjadi nakes kompeten harapan bangsa. Oke. Harapan peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia berada pada tangan bidan dan perawat kompeten di seluruh Indonesia. Oke, kemudian untuk malam hari ini bersama pengajar kita, Nurse Suheti, SKAP MKAP. Kemudian manajer keperawatan. Untuk pekerjaannya sekarang sebagai dosen di Stikes IMC Bintaro dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk rundown kelas malam ini yaitu pembukaan, kemudian pembahasan soal, kemudian ada break. Nah, break ini mungkin bisa diganti dengan diskusi atau mau langsung sekaligus untuk 10 soal bisa ya. Kemudian untuk peraturan kelas malam ini, yang pertama nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Yang ketiga, peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format nama, institusi, dan pertanyaan. Kemudian pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung preferensi pengajar. Kemudian peserta jawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Kepada Ibu Suheti, apakah sudah siap, Ibu? Oke, siap Mbak. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar ya, bentar ya. Oke, saya stop share dulu ya, Bu ya. Saya Oke, Ibu. ini maaf nih, apa backgroundnya hilang timbul, saya juga nggak ngerti nih. Biasanya enggak, soalnya ganti laptop. Apa kok, Bu? Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Ibu? Kalau menurut teman-teman, apakah terdengar suaranya, suara Bu Eti? Terdengar. Iya, karena kan ini metodenya daring ya. Nah, kendala sinyal itu yang nomor satu biasanya gitu ya. Kenapa nomor satu? Karena fasilitasnya yang kita gunakan sekarang adalah daring gitu ya. Baik, kita mulai aja ya teman-teman ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh tahu dari berbagai institusi kah peserta kita malam hari ini? Iya, Ibu, dari berbagai institusi. Oh, keren ya. Mudah-mudahan nih ya, dengan adanya pembekalan pada malam hari ini, teman-teman semua apa ya namanya, loloslah dengan mudah gitu ya. Pada saat nanti menghadapi uji kompetensi. Karena kan sebenarnya nyawanya perawat nanti tuh di akhir pada saat uji kompetensi itu. Karena kan nanti untuk dapat STR gitu ya. Iya. Jadi teman-teman gak usah putus asa, gak usah kecewa, gak usah kecil hati, harus tetap semangat gitu ya. Dengan adanya bimbingan ini, insya Allah mempermudah teman-teman. Artinya mempermudah memahami trik-trik bagaimana sih besok mengisi uji kompetensi tersebut gitu ya. Jadi nggak usah ragu gitu. Justru menurut saya dengan adanya bimbel gitu ya, teman-teman bisa ada pengetahuan lebih gitu ya. Bagaimana nanti menghadapi atau membaca soal gitu. Karena kan dikasih timing ya kalau membaca soal. Jadi usahakan di malam hari sehari sebelum menghadapi ujian, teman-teman rileks dulu lah. Nggak usah digenjot belajar enggak ya. Justru dengan semakin teman-teman begadang di malam harinya, besoknya itu semakin pusing. Kenapa? Kurang istirahat. Gitu ya.
Oke, mungkin kita mulai saja ya teman-teman ya. Izin share screen dulu. Sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Bentar, saya slideshow. Ini laptop rada-rada lemot apa kebanyakan isi kayaknya nih. Kebanyakan isi materinya. Enggak, teman-teman bercanda enggak. Isinya enggak banyak gitu ya. Kita santai aja pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang manajemen keperawatan gitu ya. Kenapa sih kita harus belajar manajemen gitu ya? Ini merupakan salah satu soal-soal yang mungkin nanti akan keluar ya pada saat teman-teman menghadapi mengisi soal-soal uji kompetensi ya. Kebetulan saya bergabung di Bimbel Harapan dengan harapan besarnya juga ya. Sesuai dengan namanya ada harapan teman-teman lulus semua gitu ya. Ini mungkin sedikit profil saya ya. Kemudian ini kalau teman-teman mau apa melihat sedikit gitu ya. Tahun 2023 kemarin saya menulis buku bersama teman-teman di seangkatan profesi saya di manajer keperawatan. Kami menulis buku tentang manajemen keperawatan. Ya, ini bukunya teman-teman. Bisa teman-teman beli gitu ya. Monggo silakan gitu ya. Ini bukunya ini manajemen keperawatan yang memang fresh banget tahun 2023 ini baru terbit gitu ya. Di sini saya mengisi tentang apa bagaimana strategi-strategi di manajemen ya. Saya di sini mengisi tentang konsep dasar mutu dan pelayanan dalam keperawatan. Saya nulis materi di sini ya. Kita mulai aja ya teman-teman. Kita akan membahas 10 soal ya. Kalau misalnya suara saya kecepatan atau terlalu lambat, monggo langsung aja silakan ya. Ini kita lihat soal-soal yang kemungkinan besar akan muncul gitu ya di pada saat nanti uji kompetensi. Ini soal pertama contoh ya, bukan contoh, mudah-mudahan nanti keluar gitu ya. Ini seorang kepala ruangan bertugas, contoh soal nomor 1 ya. Di sini ada seorang kepala ruangan ya bertugas untuk mengelola ruangan rawat inap yang baru yang akan dioperasionalkan awal bulan Januari tahun 2024. Nah, berarti sekarang nih ya ceritanya. Dengan kapasitas 15 tempat tidur, ruangan tersebut mempunyai 8 perawat nurse dan 3 perawat D3. Kepala ruangan mendesain metode penugasan yang memungkinkan perawat untuk bertanggung jawab sepenuhnya sejak dirawat hingga dipulangkan. Ya, apakah metode penugasan yang sesuai dengan kasus di atas? Nah, kira-kira ini kan teman-teman semua sudah pernah belajar manajemen ya tentang terkait teori manajemen keperawatan, ada itu metode tim, metode primer, fungsional dan lain-lain. Ya, kira-kira nih saya mau tanya ke teman-teman. Dari contoh soal ini ya, kira-kira jawabannya A, B, C, atau D, atau E? Kita discuss dulu. Silakan. Ada yang bisa? A. Oke, yang lain. Oh, masih ayo coba kita lihat. Rata-rata mengisi A. Ya, kenapa mengisi A? Kita lihat ya. Kita lihat sebenarnya jawabannya apa sih? Metode tim. Kita lihat harus tahu dulu nih metode tim itu apa sih gitu ya. Metode tim itu adalah suatu metode asuhan keperawatan di mana seorang perawat mengelola satu pasien ya, saya misalnya dengan tim yang lain yang ada yang satu shift gitu ya, mengelola pasien mulai dari awal masuk sampai dengan pulang. Itu kuncinya. Kita lihat sebentar. Nah, ini kunci jawabannya teman-teman. Bentar, saya coba. Oke, ini teman-teman. Kunci jawabannya adalah B.
Kenapa B? Karena di sini kita lihat kan tadi kalau metode tim merawat mulai dari pasien datang sampai dengan pasien pulang. Kenapa metode primer? Jawabannya di sini kita lihat ada kata kuncinya adalah merencanakan, melakukan, dan koordinasi asuhan keperawatan selama pasien dirawat. Nah, betul kalau teman-teman memilih metode tim, kalau melihat dari pengertian metode tim, betul. Ya, bahwa metode tim itu adalah asuhan keperawatan yang kita lakukan mulai dari awal pasien masuk sampai dengan pasien pulang. Di sini soalnya seperti itu. Betul, betul. Ya, bertanggung jawab sepenuhnya. Betul kalau kita melihat dari pengertian metode tim. Tetapi jawabannya adalah B, metode primer. Kenapa sih metode primer? Bahwa perawat bertanggung jawab terhadap semua aspek asuhan dari pengkajian kondisi pasien untuk mengkoordinasi asuhan keperawatan dengan rasionya 1:4. Artinya satu perawat memegang 4 pasien, di mana perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap metode asuhan keperawatan. Kita lihat di sini bahwa kata kuncinya di sini adalah metode ini ditandai dengan adanya keterkaitan antara pasien dan perawat yang bertugas, yaitu mulai dari merencanakan, melakukan, dan koordinasi asuhan keperawatan selama pasien dirawat. Ya. Jadi kata kuncinya ini teman-teman, ya kita lihat di sini bahwa di sini adalah seorang kepala ruangan, ya, rawat inap baru yang akan dioperasionalkan awal Januari tahun 2024 dengan kapasitas 15 tempat tidur, ya. Mempunyai 8 perawat nurse, 3 perawat D3. Ya, berarti ada berapa dia punya? Ada 8, 9, 10, 11. 11 perawat dengan kapasitas 15 tempat tidur, ya. Kemudian metode penugasan apa sih yang harus kita lakukan adalah metode primer. Kita lihat perbandingannya di sini teman-teman, ya. Bahwa rasionya adalah 1:4 dan mulai dari merencanakan sampai dengan melakukan dan koordinasi asuhan keperawatan selama pasien dirawat. Gitu teman-teman. Kata kuncinya adalah mulai dari merencanakan, ya. Karena di sini masih perencanaan, teman-teman, ya. Seorang kepala ruangan bertugas untuk mengelola ruang rawat inap baru yang akan dioperasionalkan. Karena baru akan dioperasionalkan berarti merencanakan, teman-teman, ya. Kemudian kita lihat soal kedua, teman-teman. Kelihatan ya soalnya, ya. Suatu ruang rawat intermediate, ya, dengan kapasitas, ingat kita lihat di sini kapasitasnya adalah 10 tempat tidur, menerapkan metode tim dalam penugasan keperawatan. Kemudian dalam pelaksanaan metode tim tersebut, ketua tim perlu mengkaji prioritas asuhan kepada sekelompok pasien. 5 pasien memiliki tingkat ketergantungan total. Ya, berarti kita tahu. Berarti ini kita menggunakan metodenya siapa? Metodenya kan ada ya penghitungan analisis beban kerja di keperawatan, ya. Ada yang menggunakan Ilyas, ada menggunakan PPNI, ada menggunakan Lokakarya dan lain-lain, ya. Kita lihat kemudian 3 pasien dengan ketergantungan sedang dan 2 pasien yang siap dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Manakah dari kondisi tersebut yang menjadi pilihan utama dalam pemberian asuhan? Kira-kira yang mana, teman-teman? Di sini ada 5 pasien yang memiliki tingkat ketergantungan total, ya, berarti total care, kemudian partial care, dan ini self care. Nah, kira-kira, ya, manakah dari kondisi berikut yang menjadi pilihan utama dalam memberikan asuhan? Kira-kira apa, teman-teman? A. Apakah pasien dengan rencana pindah, gitu ya, atau pasien dengan penurunan kesadaran atau yang lainnya? Silakan.
Oh, kebanyakan apa nih menjawab? 25% A. Oh, ternyata B. Banyak yang mengisi B. Antara B dan D. B rata-rata mengisi B. Ya, pasien dengan penurunan kesadaran. Kalau boleh saya tahu nih, teman-teman kenapa memilih apa jawaban B? Yuk, silakan ada yang bisa menjawab atau sharing aja gitu loh. Enggak nanya saya, enggak nanya. Artinya sharing aja. Ada yang bisa sharing kenapa teman-teman banyak memilih jawaban B? Jadi dengan penurunan kesadaran dulu nih yang kita utamakan ya. Kenapa kira-kira? Halo, ada siapa di sini? Ada banyak orang nih. Kira-kira kenapa teman-teman bisa menjawab dengan B gitu? Ada yang bisa sharing? Suara saya masih terdengar? Halo, untuk teman-teman bisa untuk sharing juga ya. Iya, Kalau ada jadi yang ingin ditanyakan juga langsung mm-mm. bisa ditanyakan. Jadi jangan satu arah, jangan saya aja nih. Jadi kan saya juga harus tahu nih kenapa teman-teman memilih dengan pasien dengan penurunan kesadaran yang harus menjadi pilihan utama. Nah, kan kita harus bisa membaca trik-triknya nih. Kenapa sih kok saya memilih dengan pasien dengan penurunan kesadaran yang saya prioritaskan gitu. Ayo silakan. Ini memang off cam ya semuanya, Mbak. Iya, Ibu, biasanya Biasanya off cam semua. Sayang loh iya, teman-temannya. Ibu, biasanya oke. Sayang loh teman-teman, ayo dipergunakan nih. Nah, jadi jangan cuman ngedengerin aja. Sayang, sayang banget sayang. Ayo, silakan teman-teman digali nih. Kenapa teman-teman apa namanya memilih jawaban B gitu loh. Kalau cuman saya menerangkan kan nggak enak nih, karena cuman satu arah kita komunikasi ini. Saya juga nggak ngerti nih. Mudah-mudahan dengan menutup kamera teman-teman benar-benar menyimak. Kalau nggak menyimak sayang banget. Sayang banget ya. Nah, oke, kita lihat jawabannya ya. Suara saya kedengeran kan? Saya takutnya suara saya nggak kedengeran. Karena takutnya nggak nyampe, karena diem semua gitu. Dengeran, Harus, Bu. harusnya aktif. Kalau kedengeran berarti aktif gitu kan? Berarti apa? Ada komunikasi dua arah gitu. Kalau komunikasi satu arah nggak enak. Jadi saya seolah-olah cuma melihat tulisan saja yang ada di layar gitu. Tapi tanpa ada interaksi. Itu kan nggak enak sebenarnya. Ya. Oke, kita lihat jawabannya apa sih teman-teman. Oke, jawabannya B. Betul. Berarti teman-teman udah tahu nih kata kuncinya. Satu soal sudah betul ya. Jawabannya adalah pasien dengan penurunan kesadaran. Kenapa pasien dengan penurunan kesadaran? Karena mengancam nyawa. Itu yang harus kita prioritaskan sebagai tenaga kesehatan, bahwa yang harus kita lakukan adalah pertama kali yang menjadi prioritas asuhan keperawatan kita adalah yang mengancam nyawa. Ya, itu udah prinsip banget nih kita ya. Jadi, jawabannya udah betul B, teman-teman. Pasien dengan penurunan kesadaran. Ya, tadi sudah berapa yang jawab betul? Ada 31% dari total teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini. Keren ya, sudah mulai ini nih. Mulai panas ya, bahwa pasien dengan penurunan kesadaran ya menjadi prioritas karena beresiko mengancam nyawa sehingga menjadi prioritas dalam pemindahan pasien. Betul banget teman-teman ya. Jadi diingat kata kuncinya. Jadi baca dulu soalnya, pahami, lihat apa sih yang mau yang diminta di situ. Karena biasanya beberapa soal itu ada soal kayak di dalam cerita, tapi ada sedikit membuat jebakan gitu. Makanya pahami dulu poinnya apa sih yang diminta di soal tersebut gitu ya. Kemudian soal nomor 3 ya.
Jam dinas saya sebagai perawat nih, saya perawat, iya betul saya perawat. Sampai sekarang STR saya masih perawat. Ya. Jam dinas Anda sudah berakhir. Ketika hendak pulang, ada pasien yang meminta bantuan kepada saya sebagai seorang perawat. Sementara itu, perawat yang berdinas sedang membantu pasien lain dan perawat yang lain sedang mengantar pasien ke kamar operasi. Ya, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, apa ayo? Saya udah selesai nih jam dinasnya. Kalau saya gue sebagai nakes pulang aja gitu kan udah ada yang gantiin. Shiftnya sudah berganti bukan tanggung jawab saya. Kira-kira dari jawaban A, B, C dan E, teman-teman pilih mana? Sambil kalau saya ngomong, teman-teman nggak baca. Jadi mendingan dibaca supaya teman-teman ikut aktif minimal membaca dari soal tersebut. Izin Ibu. Ya. Rata-rata menjawab, paling banyak menjawab B dan D. Ya enggak? B dan D. B melaporkan kepada penanggung jawab dinas, yang D memenuhi permintaan pasien. Ini mah kayaknya jawaban hati nurani ya. Artinya gini, ya. Jadi jam dinas Anda sudah berakhir. Ketika hendak pulang, ada pasien meminta bantuan kepada Anda. Sementara itu, perawat yang berdinas sedang membantu pasien lain. Dan perawat yang lain sedang mengantar pasien. Intinya dinas station kosong aja. Kan gitu ya? Nah, saya sudah mau pulang. Nah, kita lihat jawabannya apa sih? Oke, jawabannya adalah E. Ya, kenapa? Sebagai perawat yang profesional harus mementingkan kebutuhan pasien dibanding kebutuhan pribadi ya, sebagai bentuk dari profesionalisme tenaga perawat. Nah, tadi banyak yang menjawab apa tadi? Coba pollingnya boleh dimunculkan kembali. B ya tadi. B dan D. Ya, oke, ya jawabannya mengkaji kebutuhan artinya kan kita mau pulang, ya enggak? Kita tanya, boleh enggak? Misalnya pasien kan taunya kita tadi habis dinas pagi, kemudian saya mau pulang, ya pasiennya nanya, Mbak, boleh minta bantuan? Nah, kira-kira kita biarkan saja atau Ibu tunggu ya, nunggu teman saya yang berikutnya, kan enggak? Artinya kita lihat dulu, kita tanya dulu, kita kaji dulu kebutuhannya apa, gitu. Nah, kemudian setelah kita tanya kebutuhannya apa, misalnya, oh infusan saya habis, daripada nanti infusannya los gitu kan, darah akan naik. Berarti apa? Bisa dong kita sebagai nakes kita matiin aja dulu, kita klaim. Ya enggak? Boleh nggak begitu? Boleh. Artinya apa? Kita sebagai seorang perawat profesional ya, kaji dulu kebutuhan pasiennya apa. Kecuali misalnya kebutuhan pasiennya misalnya yang lain gitu ya. Yang lainnya apa? Misalnya minta apa ya? Minta apa misalnya pemberian obat dan lain-lain sedangkan jam dinas kita sudah selesai gitu ya. Kemudian kita lanjut. Sorry. Soal nomor 4 ya. Ketua tim di ruang rawat inap anak mengidentifikasi kebutuhan keterampilan stafnya dalam melakukan pemasangan infus. Kemudian, ketua tim menemukan data bahwa 80% pemasangan infus dilakukan secara berulang
80% ya. 60% infus macet dan 75% fiksasinya terlepas. Sebagai perawat yang terampil dalam pemasangan infus, Ketua Tim berencana untuk melakukan program peningkatan pengetahuan dan keterampilan stafnya. Apakah program yang sebaiknya dilakukan oleh Ketua Tim? Silahkan dibaca. Jawabannya apakah A, B, C, D, atau E? Apakah jawabannya? Kita lihat. Wah, cepat banget jawabnya ini. Dilihat dari polling cepat banget dijawabnya. Kayaknya gampang ini pertanyaannya ya. Terlalu gampang untuk seorang perawat nurse ya yang akan melakukan uji kompetensi. Jawabannya beda tipis antara A dan C. A dan C. A dan C. Ya. Kita lihat jawabannya apa. Ya. Yang A adalah mengusulkan untuk diadakan pelatihan. Yang E melakukan pemasangan infus pada setiap pasien di bawah tanggung jawabnya. Berarti semua pasien yang membutuhkan pemasangan infus, kita lakukan pemasangan infus gitu ya. Kita lihat jawabannya apa. Jawabannya adalah B ternyata. Kenapa? Mengusulkan untuk diadakan ronde keperawatan. Jadi, kita lihat sini teman-teman. Kenapa ronde? Nah, kita lihat tadi saya sudah bacakan bahwa Ketua Tim menemukan data 80% pemasangan infus secara berulang. 60% macet, 75% fiksasinya terlepas. Ya, ini kan data. Data itu berarti kan dari laporan. Laporan siapa? Laporan timnya. Kemudian, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh ketua tim? Ronde, teman-teman. Artinya ronde memvalidasi ulang. Betul enggak sih yang persenan-persenan ini sesuai dengan yang mereka laporkan? Kenapa kita perlu ronde? Ya, artinya apa? Ketika saya shift pagi, saya ronde ke ruangan tersebut, ternyata datanya bukan 80% dilakukan secara berulang. Gitu. Kenapa perlu ronde? Dengan adanya ronde, teman-teman, ronde keperawatan ya. Ya. Mengusulkan untuk diadakan ronde keperawatan ya. Kita lihat dulu pengertiannya dulu ya. Ronde keperawatan merupakan suatu proses proaktif di mana perawat melakukan kunjungan kepada pasien secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pasien, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang penyakitnya, dan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan keputusan terkait proses perawatannya. Kenapa sih ronde? Jadi si ketua tim pastikan. Kenapa butuh ronde? Pastikan anak buahnya memang satu misalnya tidak bisa melakukan pemasangan infus. Kedua, dengan adanya data yang 80%, 75% atau 60%, seharusnya kita nih sebagai tim, ketua timnya atau manajernya misalnya, ronde, kita disitulah mengkaji. Artinya mengkaji apa? Mengidentifikasi kekurangan dari tim saya apa. Kita tahu dari mana? Setelah kita melakukan ronde. Ronde kan berarti kita tanya ke pasien, Pak, Bu, dipasang infus berapa kali? Cuma 1 kali. Kita lihat juga nakes-nakes kita atau tim kita ini bisa nggak melakukan pemasangan infus. Kalau nggak bisa, kalau tanpa ronde teman-teman, tanpa kita memvalidasi, mengklarifikasi kekurangan di tim kita, kurang valid. Itulah kenapa dibutuhkannya adalah ronde keperawatan. Ya, supaya apa? Supaya angka-angka yang 70%, 60%, 80% itu turun. Mungkin nanti setelah soal ini kayaknya ada soal bagaimana sih kebutuhannya apa. Mudah-mudahan soalnya berkesinambungan nih. Bentar. Ini soal berikutnya. Soal kelima ya. Soal kelima ini seorang kepala ruangan bedah merasakan adanya masalah di unitnya. Oh, ini tentang konflik. Ya.
Saya yakin teman-teman sudah belajar tentang manajemen konflik, bagaimana menghandle konflik, bagaimana mengatasi konflik, bagaimana kita meminimalkan konflik. Ya, ini soalnya adalah seorang kepala ruangan bedah merasakan adanya masalah di unitnya. Ia mendapatkan data bahwa tingkat kepuasan pasien di unitnya hanya mencapai 60% selama 2 bulan terakhir. Dan motivasi stafnya rendah. Nah, ia memutuskan untuk merencanakan dan memulai perubahan yang akan mendorong perubahan kondisi di unitnya. Apakah tindakan awal yang perlu dilakukan? Dia berkonflik dengan apa? Kok angka kepuasannya kecil? Oke, silahkan teman-teman di polling mau pilih jawaban mana? Wih, banyak yang jawab. Identifikasi sumber masalah yang ada di unitnya. Oh, mentang-mentang tadi saya bilang identifikasi dulu ya. Soal pertama tadi, soal nomor 4 adalah kita identifikasi dulu kekurangan tim kita apa. Berarti jawabannya sekarang, oh mungkin nyambung nih jawabannya, identifikasi terlebih dahulu. Ya. Hampir 90% menjawab mengidentifikasi sumber masalah yang ada di unitnya. Ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah C. Ya, jadi bukan berarti tadi saya bilang di soal nomor 4 identifikasi, kemudian jawaban nomor 5 identifikasi dulu. Tidak, teman-teman. Artinya karena soalnya adalah adanya angka ketidakpuasan pasien. Ya, berarti kalau ada angka ketidakpuasan pasien, berarti kita atur strategi bagaimana caranya meningkatkan angket kepuasan pasien di unit kita. Ya, jadi jawabannya C, mengembangkan rencana strategik mengenai cara mengatasi masalah di unitnya. Ya, artinya apa? Kita seorang manajer, ya, tugasnya kita adalah mengembangkan bagaimana strategi-strategi agar ruangan kita, unit kita itu bagus. Ya, kita lihat di sini peran, ya, kita berbicara tentang peran seorang manajer, ya. Di sini sistem manajemen yang diterapkan oleh manajer dalam memimpin suatu organisasi tergantung pada karakter seorang manajer dan keadaan organisasi yang dipimpinnya. Kita lihat sekali lagi, ya. Seorang kepala ruangan manajer bukan manajer di unitnya, bukan berarti manajer keperawatan. Artinya teman-teman sebagai leader di unitnya, sebagai kepala ruangan di ruang rawat bedah, ya. Kalau melihat ini memang betul kita harus mengidentifikasi masalah yang ada di unitnya, betul gitu ya, nggak ada yang salah. Cuman bagaimana caranya kita di sini adalah mengembangkan rencana strategik mengenai cara mengatasi masalah yang ada di unitnya. Kenapa? Karena masalahnya sudah terjadi. Angkanya udah 60% selama 2 bulan. Berarti apa? Yang harus kita lakukan adalah upaya mengatasi, bukan mengidentifikasi lagi. Karena apa? Karena sudah terjadi selama 2 bulan. Nah, kecuali baru perencanaan misalnya. Mungkin kita betul mengidentifikasi dulu. Tapi ini sudah terjadi, teman-teman. Ingat di sini ada kata kuncinya adalah 60% selama 2 bulan. Berarti apa? Sudah terjadi. Berarti kita atur strateginya apa untuk mengatasi masalah yang ada di unit tersebut. Gitu ya, teman-teman. Jadi baca ulang. Memahami ini, baca ulang lagi ya. Kalau memang sudah terjadi, berarti bagaimana cara kita mengatasinya? Karena ini sudah terjadi 60% selama 2 bulan. Gitu ya, teman-teman. Kecepatan nggak saya? Atau terlalu lambat? Enggak, Bu. Nggak. Cukup? Cukup. Oke. Thank you sudah menjawab. Karena saya yakin kalau saya ngoceh aja, nanti takutnya kayak Nina Bobo gitu. Oke. Ya. Jadi itu teman-teman yang harus teman-teman pahami. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Malam hari ini kita membahas 10 soal ya, Mbak? Iya, Ibu, 10 soal.
Mm-mm. Untuk Ini sudah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? udah 5 loh, Kita tinggal buka 5 lagi. diskusi. Ayo silakan. Mm-mm. Ibu izin mau tanya. Boleh Bu. Saya Ibu dari mana Bu? saya Eli dari Institut Kesehatan Hermina. Mm-mm. Sebenarnya mau nanya yang tadi di nomor 1 karena saya masih kayaknya udah diajarin, cuma saya kayak lupa gitu. Tadi kan dijelasin untuk yang tim sama primernya aja. Kalau yang Iya. molekular, fungsional sama manajemen kasus seperti gimana ya Bu? Oke, baik. Terima kasih. Masih. Kalian mengasah nih ya, bukan mengasah, brainstorming, merecall, merecall kembali kan udah belajar katanya ya. Metode tim tadi sudah kita bahas bahwa metode tim adalah kita mengelola pasien dari awal masuk sampai dengan pasien pulang. Kalau metode primer berarti kita mengelola pasien ya, mengelola pasien beberapa gitu ya. Tetapi penanggung jawabnya satu ya. Kemudian kalau modular biasanya ini kalau kita sebutnya adalah metode tim tapi metode tim campuran gitu. Bukan metode tim murni. Kalau fungsional pasti sudah jelas. Ya, kita misalnya punya perawat 5. Yang satu hanya untuk pasang infus, yang satu hanya untuk asuhan doang sebagai apa? Admin, jadi perawat admin nantinya. Yang satunya perawat ganti balutan, yang satunya perawat memberikan obat. Kalau manajemen kasus biasanya kita, terutama di rumah sakit ya, kami biasanya menggunakan manajemen kasus ini adalah di ruangan ICU. Lebih banyak kami gunakan di ICU untuk manajemen kasus. Contoh, biasanya kami bukan biasanya, artinya satu perawat pegang 2 pasien di ICU. Kenapa? Dengan kasus yang berbeda. Artinya apa? Misalnya, yang satu terpasang ventilator karena misalnya apa namanya dengan gagal jantung misalnya. Yang satu dengan apa? Gitu. Artinya apa? Case by case. Seorang perawat melakukan asuhan keperawatan dengan cara asuhannya adalah pendekatan kepada metode kasus. Kayak misalnya saya seorang perawat ICU. Satu pasien saya misalnya post craniotomy. Berarti di situ masalah asuhan keperawatannya saja sudah banyak dan terpasang ventilator. Yang kedua, misalnya pasien ini hanya DSS misalnya. Nah, jadi kita pendekatannya kalau di ICU case by case, kasus per kasus. Karena asuhan keperawatannya bukan agak sedikit berbeda, lebih complicated gitu loh. Kalau misalnya satu pasien aja misalnya yang terpasang ventilator, asuhan keperawatannya itu banyak banget. Nggak mungkin satu, nggak mungkin dua. Berbeda mungkin dengan di rawat inap. Kalau rawat inap mungkin bisa kita seperti kita mengelola pasien ya. Kemudian modular itu berarti percampuran. Fungsional kita sudah pahami. Manajemen kasus biasanya untuk di ICU. Case by case kita mengelola pasiennya. Gitu. Ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oh, kalau gini saya senang. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Kita lanjut. Ibu maaf, Iya? mau bertanya soal yang nomor 4 tadi saya belum paham tentang analisanya Bu. Nomor 4. Ini. Ya. Jadi di sini ketua tim di ruang rawat inap anak mengidentifikasi kebutuhan keterampilan stafnya dalam melakukan pemasangan infus ya. Kenapa perlu diadakan ronde, teman-teman? Ya, di sini jawabannya adalah mengusulkan untuk diadakan ronde. Ronde, kita lihat pengertian ronde keperawatan ya. Bahwa ronde keperawatan merupakan suatu proses proaktif di mana perawat melakukan kunjungan
kepada pasien secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pasien, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang penyakitnya. Ini ronde. Artinya seorang manajer atau seorang leader atau seorang kepala ruangan ya atau ketua tim wajib melakukan ronde ya. Artinya kita validasi ulang nih. Benar nggak 80%, benar nggak 60%, benar nggak 75%. Ya. Kenapa kita mengusulkan adanya ronde ya? Dengan begitu, data yang ini adalah valid. Tapi kalau tidak valid, berarti apa? Kita usulkan misalnya, oh ternyata betul ada 80%, 60%, 75%. Mungkin langkah berikutnya setelah kita mengusulkan ronde, ternyata, oh memang staf saya kurang apa skillnya di dalam hal pemasangan infus. Kita tahu dari mana? Dari ronde, teman-teman. Ronde keperawatan itu kan keliling ya, keliling untuk mengidentifikasi kira-kira selain dari pasien, dari SDM kita seperti apa. Gitu, kekurangan-kekurangan kita di SDM apa. Nah, mungkin setelah kita usulkan ronde, kemudian kita usulkan untuk diadakan pelatihan. Pelatihan apa? Misalnya pemasangan infus. Itu langkah berikutnya. Ya, kalau dilihat dari 80%, 60%, 75%, pasti teman-teman mengusulkan untuk diadakan pelatihan. Pelatihan apa? Pemasangan infus supaya apa? Supaya misalnya perawat-perawatnya mahir. Tetapi di sini ada kuncinya ya teman-teman ya. Yang dibutuhkan adalah kita melakukan identifikasi guna apa? Guna mengusulkan adanya perubahan-perubahan yang memvalidasi, mengklarifikasi data-data tersebut. Kemudian kita lakukan strategi apa setelah ada ronde. Kan kalau ronde itu kita melihat dari semua aspek, baik dari pasiennya, kemudian dari perawatnya, dari peralatannya gitu ya. Itu gunanya kita ronde, teman-teman. Ya, gimana? Bisa dipahami nggak? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut. Masih ada yang mau diskusikan? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 6. Ini polling soal nomor 6, Mbak. Iya, Ibu, untuk nomor 6. Sudah dijawab. Berarti teman-teman udah baca nih. Oh, jawabannya B. 83% menjawab B. Ya, 83% menjawab B. Sebentar. Kita lihat. Ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Sebentar. Boleh ditutup sebentar. Saya tutup dulu. Oke, seorang kepala ruangan yang bertugas di bangsal anak dalam hari ini, kepala ruangan tersebut harus menghadiri beberapa kegiatan, mulai dari jam 9, rapat dengan direktur, kemudian jam 10, harus memimpin ronde keperawatan, jam 8.30 harus mengikuti rapat bulanan yang diselenggarakan oleh ruangan,
Kemudian apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala ruangan tersebut ya? Pasti pusing tuh jadi kepala ruangan ya. Agendanya mulai dari selesai handover langsung rapat. Habis rapat langsung rapat dengan direktur. Jam 10-nya harus memimpin ronde ya. Saya sebagai kepala ruangan ngapain ya? Ya, tadi jawabannya adalah B ya, pengelolaan waktu yang efektif ya. Kita lihat ya. Sorry. Nggak kelihatan. Oke. Benar ternyata jawabannya. Jawabannya adalah pengelolaan waktu yang efektif. Kenapa waktu yang efektif? Ya, di sini pengelolaan manajemen waktu yang efektif sangat diperlukan oleh seorang kepala ruangan agar semua dapat dilaksanakan. Artinya gini teman-teman, seorang kepala ruangan ada tugasnya delegasi. Ada nggak? Belajar nggak? Halo, belajar Ada, nggak? Delegasi supervisi, ada nggak? ada. Ada, Ada. Bu. Kalau nggak ada, beli bukunya. Kami bikin nulis di situ semua satu tim. Kami kebetulan alhamdulillah di tahun 2023 saya dan tim menulis di buku manajemen keperawatan dan memang itu sudah dijual ya melalui PT Media Science ya, Media Science Indonesia dengan beberapa teman kami sudah menerbitkan buku gitu ya. Ada 2 buku sebenarnya, satu tentang manajemen keperawatan, satu lagi dengan manajemen rumah sakit gitu. Ya, kenapa pengelolaan waktu yang efektif? Ya, kalau kita sudah belajar di manajemen keperawatan, di situ ada yang namanya delegasi dan supervisi. Kira-kira dari soal yang tadi, adakah yang bisa kita delegasikan? Ada nggak? Nggak ada. Karena dia harus ke direktur, nggak mungkin diwakilkan oleh katimnya, gitu ya. Kemudian memimpin ronde. Memimpin ronde kira-kira bisa nggak diwakilkan oleh katimnya yang senior? Bisa saja. Bisa. Gitu ya. Jadi teman-teman, saat teman-teman menjadi manajer atau menjadi kepala ruangan, ada beberapa tugas yang memang bisa kita delegasikan atau kita bisa handle sendiri. Ya. Jadi betul jawabannya adalah pengelolaan waktu yang efektif. Bagaimana caranya? Dengan padatnya acara seperti ini, mulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 10 ini padat. Saya mesti ngapain gitu ya. Badan saya dibelah tidak. Tapi bagaimana seorang kepala ruangan ini mampu mengelola waktu yang efektif. Ya, ini amat sangat diperlukan oleh seorang kepala ruangan agar ya semua pekerjaan yang yang terencana pada hari tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Salah satunya mungkin dengan metode delegasi dan supervisi, gitu ya. Kalau delegasi kan nggak mungkin kita delegasikan doang, tapi kita sebagai kepala ruangannya harus ikut mensupervisi, memvalidasi kembali apa yang sudah didelegasikan sudah dikerjakan dengan baik atau belum, gitu ya. Jawabannya betul ya, pengelolaan waktu yang efektif. Kemudian soal berikutnya kita lihat, suara saya masih jelas? Apa internetnya keputus-putus enggak? Jelas, Bu. Jelas ya, enggak putus-putus kan? Enggak. Enggak, oke. Nomor 7, seorang kepala ruangan bangsal bedah di rumah sakit, dia berkeinginan lingkungan kerja di tempatnya nyaman dan kondusif dalam menghadapi tuntutan yaitu akreditasi rumah sakit. Wah, kalau udah namanya judul akreditasi rumah sakit, biasanya kepalanya udah bintang 7. Ya, dari analisa tenaga keperawatan yang ada di ruangan tersebut, masih banyak D3 keperawatan dan SPK. Apa yang harus dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? Nah, lebih banyak D3 dan SPK, sedangkan kita akan menghadapi akreditasi. Kira-kira apa yang akan diambil, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala ruangan terkait kasus bahwa di ruangannya masih banyak D3 dan SPK? Silahkan.
100% jawabannya. 100% menjawab B. Terlalu mudah kayaknya ini. Di akhir-akhir soalnya mudah. Ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Memotivasi lanjut studi sendiri karena SDM tenaga keperawatannya masih banyak D3 dan SPK. Artinya gini teman-teman, dari analisa yang masih banyak pendidikan SPK dan D3 keperawatan, sehingga peran kepala ruangan untuk memotivasi, kuncinya adalah memotivasi tenaga agar dapat melanjutkan studi pendidikan yang lebih tinggi. Kita sebagai manajer atau sebagai kepala ruangan, jangan beranggapan bahwa dengan mereka berpendidikan tinggi menjadi saingan. Jangan. Artinya dengan mereka berpendidikan tinggi minimal paham, tahu resikonya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya memudahkan kita sebagai kepala ruangan untuk melakukan delegasi. Itu loh teman-teman. Ya, berarti apa? Tugasnya si kepala ruangan memotivasi. Kalau di ruangannya masih ada D3 dan SPK, suruh sekolah. Supaya apa? Supaya beban saya sebagai kepala ruangan ringan. Bukan ringan dalam arti lepas tangan. Bukan teman-teman. Artinya teman-teman harus bangga mempunyai SDM yang D3 melanjutkan ke S1, yang SPK misalnya, oh aku mau langsung ke S1. Keren itu teman-teman. Artinya apa? Teman-teman punya mitra, punya teman sejawat yang bisa diajak sejalan untuk melaksanakan asuhan keperawatannya sesuai dengan visi misi yang ada di ruangan. Gitu teman-teman ya. Betul, jawabannya adalah memotivasi. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8. Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide di lingkungan kerjanya untuk dijalankan dengan tidak ada pengontrolan dari kepala ruangan tersebut. Ingat, tidak ada pengontrolan dari kepala ruangan tersebut. Kepala ruangan hanya memberikan arahan kepada apabila diminta oleh tim. Karena kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan di lingkungan kerjanya. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut? Artinya kalau saya sudah percaya ya sudah, gitu. Udah percaya ya udah percaya aja gitu. Tanpa dia lakukan pengontrolan, tanpa dia lakukan monitoring. Kira-kira jawabannya yang mana? Ayo. Otokratikkah, demokratikkah, laissez-faire, atau transformasional? Oh, jawabannya demokratik. Demokratik berarti kan mendengarkan aspirasi gitu dari bawahannya. Ya, kita lihat jawabannya ini. Oke. Kita lihat kata kuncinya di sini teman-teman ya. Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan kepada anggotanya, ya, kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau di lingkungan kerjanya. Berarti apa? Memberi kesempatan kepada SDM-nya mengungkapkan, ya, mengungkapkan kira-kira apa sih yang demi kemajuan di unit kita, gitu ya. Nah, untuk dijalankan dengan tidak ada pengontrolan, dengan tidak ada pengontrolan dari kepala ruangan tersebut. Kita lihat jawabannya. Ya. Ternyata laissez-faire. Kenapa? Tadi saya udah bilang tidak ada pengontrolan. Kenapa? Ya udah, saya udah percaya gitu. Padahal belum tentu yang saya informasikan, yang saya delegasikan, yang saya instruksikan belum tentu benar. Karena apa? Karena tidak ada pengontrolan. Itu adalah ciri-ciri dari metode kepemimpinan laissez-faire. Ya, ingat bahwa ciri-ciri di sini adalah pemimpin menyerahkan tanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan kepada bawahannya tanpa ada controlling dan monitoring. Ini udah jelas banget sebenarnya. Tidak ada controlling.
Ya, jadi teman-teman harus pahami dulu. Kemudian pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengemukakan ide, saran, dan pendapat. Betul, betul. Ya udah, misalnya, oke, pendapatmu apa? Pendapatmu apa? Oke, kita lakukan. Tanpa dia sendiri mempunyai keputusan sesuai dengan asas mufakat misalnya, berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, pemimpin menyerahkan kepada bawahan sepenuhnya hal pengambilan keputusan. Ini ciri-ciri laissez-faire. Kemudian pemimpin percaya bawahannya memilih cara-cara yang tidak dikehendaki dalam menyelesaikan tugas. Intinya kalau laissez-faire adalah tidak ada controlling. Ya teman-teman ya. Ini dia. Di sini sudah jelas sebenarnya. Sayang aja ini enggak saya bold. Kalau saya bold nanti ketahuan jawabannya. Ya di sini dia menyerahkan semuanya kepada bawahannya ya untuk memberikan ide. Tapi dia tidak melakukan kontrol kepada bawahannya. Tadinya ini mau saya bold, tapi jangan ntar ketahuan jawabannya apa gitu. Autokratik artinya dia memaksakan kehendak ya sesuai dengan keinginan dia tanpa memperdulikan ide dari bawahannya. Ya, kalau demokratik berarti kan mendengarkan aspirasi dari bawahannya, kemudian diambil keputusan secara mufakat. Kalau laissez-faire ciri-cirinya seperti yang tadi, mempercayakan ke bawahannya tanpa dilakukan controlling. Kalau transformasional adalah metode kepemimpinan yang sekarang, artinya dilihat, kemudian berdasarkan transparansi, gitu ya, sesuai dengan update keilmuan saat ini. Kalau spiritual ini hanya jebakan saja saya buat, gitu ya. Oke, soal nomor 9. Seorang manajer keperawatan mengambil keputusan sendiri, walaupun banyak anggotanya. Nah, tadi diserahkan, sekarang mengambil keputusan sendiri. Ya, padahal anggotanya banyak yang berpendidikan sederajat dengan dia. Kemudian manajer tersebut selalu memberikan beban kerja di luar aturan yang sudah disahkan sesuai dengan visi misi rumah sakit. Dan manajer tersebut selalu menyampaikan keputusan yang diambil adalah mewakili dari anggotanya walaupun tanpa proses musyawarah terlebih dahulu. Jadi dia menyampaikan keputusannya atas dasar kesimpulan sendiri. Nah, kira-kira metode gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh manajer tersebut? Bah, cepat banget jawabannya. Jawabannya autokratik. Memaksakan kehendak saya, padahal itu hasil musyawarah bersama, tapi seolah-olah dia yang mendapat nama. Kita lihat jawabannya, teman-teman. Betul. Karena tadi udah dijelasin ya di awal. Autokratik itu apa? Autokratik adalah kepemimpinan diktator, ya, atau direktif, atau langsung dia direct tanpa mempedulikan bahwa bawahannya itu sebenarnya mampu, bisa dan mau mengungkapkan itu ide-idenya itu adalah bagus, gitu ya. Pemimpin yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para bawahannya yang seharusnya melaksanakan keputusan atau karyawan yang dipengaruhi keputusan tersebut. Artinya berdasarkan musyawarah bersama. Ya. Kalau tipe kepemimpinan autokratik ini dia mengambil keputusan sendiri, ya, direct, langsung, tanpa berkonsultasi atau diskusi dengan bawahannya. Ya. Jelas nggak sampai sini? Atau bingung? Halo, halo. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Soal ke-10. Seorang perawat bertugas di ruang stroke yang akan merencanakan asuhan keperawatan selama 1 hari penuh. Dari kasus tersebut, manakah asuhan keperawatan yang perawat dapat bantu? Nah,
Klien dengan tirah baring yang membutuhkan pemeriksaan balance cairan 24 jam, atau yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E. Silakan. Ingat di unit stroke. 40% menjawab A, 20% B, 17%. Oh, banyak berganti. Jawabannya banyak yang berganti ke A. Oke, kita lihat jawabannya apa. Klien dengan tirah baring dan membutuhkan pemeriksaan balance cairan 24 jam. Kita lihat. Benar ternyata teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Klien dengan tirah baring dan membutuhkan pemeriksaan balance cairan 24 jam. Kenapa? Karena seorang perawat secara legal bertanggung jawab untuk merencanakan perawatan dan mengalokasikan pelimpahan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Oke, bagaimana? Kira-kira bingung? Makin pusing atau ada sedikit pencerahan? Halo. Halo teman-teman, apakah suara Bu Swetip terdengar? Dengar, Mbak. Kira-kira gimana? Bisa dipahami? Ya, ini metode apa gaya kepemimpinan ya, yang biasanya memang di soal hukum itu juga banyak keluar. Ya. Kemudian ini ya, kemudian ini biasanya sebagai apa? Motivasi ya. Kemudian biasanya ada tentang delegasi yang sering keluar juga. Kemudian tentang supervisi, kemudian tentang apa sih namanya, apa itu apa namanya, fungsi dari kepala ruangan kayak gitu biasanya sering sekali keluar gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Silakan teman-teman, jika ingin ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan ya. Kayaknya nggak ada ya. Ada yang mau didiskusikan? Soal 8, soal 9, soal 10. Malam hari ini setiap pertemuan membahas 10 soal ya, Mbak? Iya Ibu, betul. Setiap Uh-uh. pertemuan membahas 10 soal. Oke. Kayaknya nggak ada yang nanya ini. Sepertinya udah paham semua, Pak. Oke, ada Ibu Titi. Silakan, Bu. Saya terlambat Bu, jadi nggak tahu ya dari awal ya. Saya langsung ke nomor 3 gitu. Jadi saya nggak tahu ini pelajaran apa ya Bu ya. Maaf. Ini tentang Maaf, manajemen jelas. keperawatan. Ya, maksud saya ini mata kuliah apa gitu. Soalnya saya lihat apa namanya, ada beberapa pertanyaan yang kita pikir yang A gitu, nggak taunya B gitu. Seperti kayak harus ekstra pemahaman gitu Bu. Dan saya ingin menanyakan ini mata kuliah apa gitu, mohon maaf karena saya langsung ke tadi soal 4 atau berapa, saya terlambat. Terima kasih. Oke, baik. Ini tentang kita membahas tentang soal manajemen keperawatan, Ibu, ya. Kenapa di sini kita saya pribadi membuat soal dalam bentuk kasus cerita, ya. Karena ini sih sebenarnya tipe-tipe kepemimpinan ini memang betul kita pelajari di manajemen keperawatan, bagaimana gaya kepemimpinan. Kemudian tentang motivasi, kita belajar di manajemen itu bagaimana kita seorang manajer keperawatan harus bisa melakukan motivasi kepada bawahannya, ya. Kemudian ini kalau kita lihat lebih banyak apa tentang pengelolaan SDM, bagaimana mapping atau bagaimana kita melakukan apa namanya ya, kalau di kami bilangnya mapping keperawatan ya, apa
analisa beban kerja nanti masuknya adalah ke sini gitu. Jadi kita buat soal modifikasi seperti ini. Kemudian tentang pengelolaan waktu, ya. Di manajemen keperawatan juga belajar tentang bagaimana kita memanage waktu dengan baik, gitu. Kemudian ini adalah sama ya dengan memanage waktu. Nah, kemudian ini adalah bagaimana kita menjadi seorang peran manajer atau kepala ruangan di unitnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau di sini sebentar. Ya. Di buku ini dijelaskan tentang konsep dasar manajemen keperawatan dalam manajemen kepemimpinan dan keperawatan. Ini di sini dipelajari bagaimana sebuah organisasi itu harus berjalan gitu. Di sini dipelajari juga bagaimana prinsip organisasi. Kemudian teori manajemen dan kepemimpinan tadi ada metode kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Kemudian kalau dilihat dari judul ini ya di buku manajemen keperawatan di sini ada komunikasi dalam manajemen keperawatan, bagaimana kita memahami bawahan, bagaimana kita melakukan komunikasi to top atau to down gitu ya, ke atas dan ke bawah gitu ya. Di sini dipelajari di sini ya. Kemudian manajemen asuhan keperawatan ya, kita ketahui kita menggunakan SDKI di sini bagaimana mulai dari pengkajian. Kemudian fungsi manajemen keperawatan mulai dari planning, organizing, staffing, directing ya. Ini soal-soal yang tadi masuk ke salah satunya adalah di sini. Ya. Kemudian ada tentang pelaksanaan dan delegasi dan supervisi ya. Di situ bagaimana kita melakukan delegasi kepada tim kita, bagaimana mensupervisi. Kemudian di sini konsep dasar asuhan dan perawatan ya. Kemudian ada manajemen konflik ya, karena kita kenapa mesti belajar manajemen konflik? Karena kita di manajemen keperawatan tidak sendiri. Kita banyak divisi lain yang berkaitan dengan kita. Nah, ini adalah judul-judul buku yang memang misalnya teman-teman bisa baca sebenarnya. Soal-soal yang tadi kita bahas itu merupakan modifikasi dari sini. Gitu. Jadi kenapa teman-teman mesti ekstra memahami ya? Karena soal-soal yang tadi adalah pengembangan dari judul-judul sub pembahasan yang di sini gitu. Ya. Jadi memang betul teman-teman untuk membaca soal uji kompetensi ini memang pelan-pelan tapi dipahami gitu. Bagaimana Bu? Halo. Kayaknya habis bertanya langsung menghilang ya. Ibu mau bertanya, Bu. Iya. Tiap soal kan kita kan diarahkan untuk pada saat membaca soal UKOM itu untuk membaca soalnya dulu ya Bu ya. Dari nanti beralih ke kasusnya. Nah, kadang kita itu terjebak dengan kasus itu untuk mencari kata kunci, Bu. Di soal-soal ini bingung tuh kata kuncinya ini yang mana ya. Jadi akhirnya kita menjawab jawaban yang kurang tepat. Nah, untuk mencari kata kunci itu apakah ada trik khusus lainnya nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Kalau ini udah jelas nih. Nggak ada kata kunci. Melihat secara general saja udah kelihatan. Oh, saya harus menaikkan ya. Menaikkan apa? Dari D3 ke pendidikan gitu kan. Kalau lihat ini kan gampang gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini ya. Nah, contohnya ini misalnya ya. Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan. Nah, kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide gitu ya. Jadi teman-teman ada beberapa kata kunci memang yang harus teman-teman pahami. Gaya-gaya kepemimpinan. Kalau misalnya teman-teman ya begitu baca soal, oh ada otokratik, demokratik, oh berarti ini gaya kepemimpinan nih.
Kalau udah teman-teman ketemu misalnya kunci jawabannya ada seperti ini, tinggal dipahami otokratik itu apa. Oh, dia itu direct atau langsung mengambil keputusan. Kita lihat di sini. Oh, bukan. Berarti apa? Diskualifikasi ini otokratik. Demokratik antara demokratik, tapi di sini kan memang betul dia demokratik misalnya gitu. Dia mendengarkan dari bawahannya, ya kan? Benar. Tetapi lihat kalau sudah benar, kita lihat di sini kalimat berikutnya tidak ada pengontrolan. Kalau demokratik kan berarti kan win-win solution. Berarti bukan itu dong. Karena apa? Karena di soalnya ini tidak ada pengontrolan. Berarti kalau demokratik kan win-win solution, ada pengontrolan gitu. Berarti antara laissez-faire dan transformasional. Nah, tinggal teman-teman apa ya, memahami aja laissez-faire itu apa, transformasional apa gitu. Gimana, Bu? Ya Bu, baik Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi? Cukup. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau kayaknya cukup kali ya Mbak ya. Iya, sepertinya sudah cukup Ibu. Oke, ya semangat untuk ikut Ukom masa depan cerah menanti generasi perawat hebat. Ya, teman-teman ini nanti generasi penerus saya sebagai perawat. Ya, ya. Kemudian pesannya jadilah perawat yang beretitut baik, amanah dan kompeten. Ya, karena realnya di dunia kerja adalah ini yang harus kita gunakan. Ya, meskipun kita mau pinter seapapun, sehebat apapun, tapi kalau attitude seorang nakes, seorang perawat nggak bagus, jeleklah nama baik kita sebagai profesi keperawatan. Ya, oke, thank you very much for your attention. Oke, Terima kasih Ibu. Baik, saya izin ambil alih kembali ya Bu ya. silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Seti atas pemaparannya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini. Untuk itu sebelum mengakhiri kelas ini kita foto bersama dulu ya Bu ya. Foto bersama dengan Bu Heti. Saya mohon untuk dibuka kameranya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Heti. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Harapannya teman-teman menjadi generasi penerus kami ya, perawat-perawat yang sudah di belakang gitu ya. Teman-teman tetap semangat untuk lulus uji kompetensi ya, karena perjuangan belum berakhir. Tetap semangat, tetap belajar ya. Amin. Baik, terima kasih Bu. Izin saya end ya Bu ya. Oke, terima kasih Mbak. Izin live. Terima kasih semua. Izin live ya Mbak. Siap Ibu.